Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini Allah ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk hadir pada kajian kita untuk membahas tentang fikih muamalah pada malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu, 1 minggu yang lalu, kita sampai pada al-madatus sadisatu, pembahasan materi yang ke-6 terkait tentang fil hiwalati, tentang khiwalah atau hiwalah. Khiwalah itu sebagaimana kemarin yang telah kita baca adalah tahwilud daini wa naqalahu min zimmatin ila zimmatin. Yang namanya khiwalah itu artinya adalah mengalihkan hutang dari satu orang kepada orang lain. Mengalihkan hutang dari satu orang kepada orang lain. Kemarin kita ambil satu contoh, misalnya ada A, kemudian B, kemudian C. Misalnya A hutang kepada B, hutangnya sejumlah 1 juta. A punya hutang pada B jumlahnya 1 juta. Ternyata A, ya, sekalipun dia hutang pada B yaitu sejumlah 1 juta, ternyata A ini menghutangi C juga dengan nominal 1 juta. Jadi saya ulangi, A punya hutang pada B sejumlah 1 juta. Kemudian
A ini punya piutang. Piutang itu berarti napa? Ngutangi. A ini ternyata punya piutang, ngutangi C sejumlah 1 juta. Jumlahnya sama. Jadi hutang A ke B itu 1 juta, hutangnya C ke A ini juga 1 juta. Dalam kondisi seperti itu kemudian apa? Kemudian A mengatakan kepada B dengan mengatakan apa? Karena misalnya jatuh temponya itu sudah hampir mendekati, misalnya temponya misalnya 2 bulan atau 3 bulan. Ketika kemudian sudah hampir mendekati 2 bulan, tibalah waktunya A ini melunasi hutangnya kepada B sejumlah 1 juta. Tetapi karena A ini punya piutang kepada C, ya, A punya piutang kepada C, dan A ini yakin betul, A ini yakin betul kalau C itu uangnya ada. Ya, ini menjadi syarat. C ini diyakini oleh A bahwa C itu uangnya ada. 1 juta itu kalau A ini mau menagih ada. Maka berdasarkan keyakinan A bahwa C itu pasti mampu untuk membayar hutangnya, maka kemudian A melakukan hiwalah kepada B. Bagaimana A mengatakan kepada B dengan perkataan apa? B, saya punya hutang kepada engkau sejumlah 1 juta. Tetapi karena saya punya piutang kepada C itu 1 juta, dan saya yakin C itu punya uang 1 juta itu. Oleh karena itulah nanti kalau kemudian tiba waktunya, maka engkau tidak usah meminta kepada saya, karena rumah engkau dengan C itu lebih dekat, maka engkau mintalah kepada C supaya nanti C itu membayarkan hutangnya kepada engkau. Ini namanya hiwalah, mengalihkan hutang. Mengalihkan hutang. Syaratnya apa? Syaratnya adalah si A, orang yang dialihkan itu, orang yang mendapatkan peralihan hutang itu diyakini bahwa dia punya kemampuan untuk membayar hutang. Khiwalah ini bukan perintah, bukan anjuran, tetapi perintah ini hukumnya adalah jaiz, artinya diperbolehkan. Jadi kalau kita kemudian barangkali mendapati seperti itu, tidak berarti kemudian kita harus mengalihkan, tidak berarti kemudian kita baiknya mengalihkan, tidak. Hanya jika kita ingin mengalihkan, maka hukumnya adalah jaiz atau diperbolehkan dengan beberapa syarat. Kemarin kita sampaikan syarat yang pertama bahwa hutang itu memang betul-betul tanggungan yang harus dilunasi. Yang kedua, ya, nominal hutang itu mestinya sama, baik jenisnya atau ya jumlahnya atau ukurannya atau sifatnya, atau bahkan barangkali temponya, tempo untuk melunasinya ini sama. Misalnya tadi contoh A hutang kepada B, hutangnya berapa? 1 juta. Temponya berapa? 3 bulan. Ternyata A punya piutang kepada C, piutangnya sama-sama piutang uang, nominalnya 1 juta. Temponya sama-sama 3 bulan. Nah, karena memang hutangnya sama,
ukurannya sama, jumlahnya sama, temponya sama, maka A boleh melakukan khiwalah kepada C. Artinya B tadi ketika nanti menagih hutang, karena ibu bapak sekalian, perlu kita ingatkan kembali, orang yang berpiutang itu punya kewajiban untuk menagih hutang. Jadi orang yang berpiutang itu punya kewajiban untuk menagih hutang. Kalimat menagih itu tentunya dari sisi teknisnya bermacam-macam. Yang namanya menagih itu kan tidak harus kemudian kedumuk-kedumuk datang ke rumahnya. Sekarang itu namanya menagih itu kan sudah luar biasa, dengan telepon, dengan misalnya WA, misalnya melalui sosial media misalnya. Ini menagih. Karena memang hutang itu sampai kapanpun tetap hutang. Kalau kemudian yang menghutangi ini tidak menagihnya, maka itu nanti akan menjadi dosa bagi orang yang akan membayar hutang itu, karena barangkali dia lupa atau barangkali ya kurang memperhatikan. Kecuali kalau yang memiliki piutang ini mengikhlaskan, misalnya Pak Anis misalnya ya punya piutang kepada Pak Anas misalnya, Pak Anas hutang pada Pak Anis jumlahnya 50 juta misalnya. Kemudian Pak Anis, wah saya rek nagih kok males, wis kono kok nek pancen sakwene urip ke nek isih disarutangi ya tak tampa, nek pancen tekan matine kok ora disarutangi ya tak ikhlas ke barangkali. Itu lain masalahnya. Tetapi ya orang yang memiliki piutang itu punya kewajiban untuk apa? Untuk menagih hutangnya. Maka tadi jika hutangnya sama. Yang ketiga adalah ayyakuna biridha kulli minal mahili wal muhali. Ini tentunya atas keridhaan antara orang yang mengalihkan dan orang yang dialihkan hutangnya. Ini kemarin sudah kita sampaikan agak panjang lebar. Adapun hukum-hukumnya adalah yang pertama, kemarin ini mereview sedikit, ayyakunal muhallu alaihi malian ay qadirun alal wafa. Jadi ini ya syarat-syarat atau hukum-hukum terkait dengan khiwalah ini boleh mengalihkan hutang, boleh mengalihkan hutang pada orang lain. Syarat mutlaknya adalah orang yang mendapatkan pengalihan hutang itu memang dia orang yang punya kemampuan, diyakini dia betul-betul bisa nyarutang. Kalau orang yang mendapatkan limpahan khiwalah ini dia bukan orang yang mampu untuk melunasinya, maka itu tidak diperbolehkan. Seperti tadi contohnya ya, A punya hutang 1 juta kepada B, sementara A punya piutang kepada C, A, B, C. A punya hutang pada B 1 juta, A punya piutang ngutangi 1 juta kepada C. Maka A boleh kepada B mengatakan, nanti kalau kamu menagih hutang tidak usah pada saya, tetapi nanti kamu minta kepada B. Karena apa? Kepada C, karena saya masih punya uang 1 juta di tempatnya C. A ini harus punya keyakinan seyakin-yakinnya kalau C ini betul-betul punya kemampuan untuk membayarnya. In ukhila ala syasin faban anu muflis. Yang kedua, kalau seseorang itu mengalihkan hutangnya kepada pihak yang lain, seperti tadi A ingin mengalihkan hutangnya kepada B, itu dialihkan kepada C misalnya, maka jika yang dialih orang yang mendapatkan pengalihan hutang itu fabana, jelas-jelas annahu muflis, dia orang yang sedang mengalami kebangkrutan. Dengan kata lain apa? Tidak mampu untuk
membayarnya. Misalnya ini A ini tahu sebenarnya C itu tidak punya kemampuan untuk nyarutang, tetapi A ini ingin mengelak saja, kan begitu ya, dia ingin mengelak kepada B supaya nanti B ini meminta kepada C, padahal A ini yakin kalau C ini kondisinya sedang pailit, sedang bangkrut, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau yang mendapatkan pengalihan hutang itu adalah fabana anna muflisun, jelas-jelas dia sedang mengalami kebangkrutan. Au mayitun, bahkan sudah mati misalnya, kan tidak boleh, tidak bisa ditagih karena sudah meninggal dunia. Au ghaibun ghaibatan ba'idatan raja'a bihaqqi 'alal mahil, atau orang yang mendapatkan pengalihan hutang itu ternyata dia pergi sangat jauh dan perginya kemanapun juga tidak tahu, teko ngilang, maka dia tidak boleh mengalihkan hutang itu kepada C. Hutangnya kepada B 1 juta tidak boleh dialihkan kepada C karena C itu barangkali bangkrut, atau barangkali dia sudah pergi jauh, atau barangkali sudah meninggal dunia. Yang ketiga, yang terakhir, yang agak unik ini, ternyata khiwalah itu bisa bersusun-susun ya. Khiwalah itu bisa bersusun-susun, ini boleh, tapi dengan kepastian yang mendapatkan pengalihan itu memang betul-betul mampu untuk membayar hutangnya. Contoh, masih ABC ini, A punya hutang kepada B tadi sejumlah berapa tadi? 1 juta. Kemudian A punya piutang kepada C juga 1 juta. A kepada B mengatakan, besok 1 juta itu kamu minta kepada C ya, karena saya punya uang 1 juta di tempatnya C, dan C itu punya uang, dia punya uang. Kalau 1 juta itu alah wis apa namanya, pewil. Nah, tahu pewil? Pewil itu apa? Ya, peleketek. Sepele gitu ya. Saya masih punya uang 1 juta di tempatnya C. Nanti kalau kamu ya minta ke sana saja, pasti dikasih. Saya itu tahu dia itu uangnya banyak. Saya hanya titip saja 1 juta itu di sana. Ternyata ketika B itu kemudian datang kepada C, ternyata si matan apa? Oh, sini ya, dijagongke, dikasih kopi, kemudian dikasih apa namanya, macam-macam, sehingga ketika B ini mengatakan, saya seperti dulu yang disampaikan oleh A bahwa saya kesini nagih ya, minta yang 1 juta itu ya, 1 juta, dan wong kata A jenengan niku duwite enten tur kathah. Oh yo si nganu sambyang lah anu toh omelak cepak to nek karo D ya, rumah Anda akan dekat sama di samping jenengan toh itu. Iya gini, saya itu punya uang 1 juta di tempatnya D ya. Jadi saya masih punya uang 1 juta di tempatnya D itu, dan D itu kan jenengan tahu toh, dia itu kan bakul juragang. Nanti jenengan dolan ke sana idep-idep ya sambil silaturahim, nanti minta kepada D. Kalau B menyanggupi yang seperti itu, hukumnya boleh. Jadi khiwalah bersusun itu hukumnya adalah boleh, bukan kelaharusan, bukan kesunan, tapi kemudian boleh. Tapi jangan-jangan nanti datang ke D, gimana? D-nya melimpah lagi gitu ya. Sebenarnya itu dibolehkan dalam perkara syariat. Kalimatnya boleh, bukan keharusan, bukan kesunan, tetapi hukumnya boleh melakukan pengalihan hutang dari seseorang kepada orang lain, dengan catatan bahwa orang yang mendapatkan pengalihan hutang itu betul-betul dia mampu untuk membayar hutangnya. Ini terkait tentang hiwalah. Yang berikutnya ibu bapak jamaah rahimakumullah, al-maddatus sabi'atu ya, materi yang ketujuh adalah doman. Ad-domanu, doman.
Doman ini sebenarnya doman ini sudah sering ada di tempat kita, hanya tidak dikenal dengan istilah ya doman. Doman itu secara bahasa namanya penjamin, penjamin ya. Doman, ad-domanu, doman. Ad-domanu ta'rifuhu, pengertian doman ini adalah tahammulul haqqi an man huwa alaih. Doman itu adalah menanggung hak atas orang yang berkewajiban untuk menunaikannya. Jadi doman ini artinya ya menanggung hak atau menjamin hak atas seseorang yang punya kewajiban untuk menunaikannya, itu doman. Wadzalika, yang seperti ini misalnya ka'ayyakun ala syahsin hakun, misalnya seperti ada seseorang yang punya hak atas orang lain. Contoh A ini punya hak apa? Uang misalnya. Uangnya berapa? 2 juta. A, jangan ABC, nanti tidak jadi bingung dengan hiwalah. Sekarang H misalnya. H ini punya uang 1 juta, di tempatnya I, begitu. H punya uang, ya, punya uang 1 juta, di tempatnya I. Ketika kemudian H ini punya uang di tempatnya I, ya, ayyakun ala sasin hakun tuli babi, maka suatu saat H ini datang ke rumahnya I. Untuk apa? Untuk meminta uang yang 1 juta. Jadi H ini datang kepada I meminta apa? Ya, uang yang 1 juta yang dulu itu mau saya ambil ya. Kapan? Hari Jumat. Ternyata ketika itu hari Senin H bilang kepada I, ternyata kemudian I ini agak kebingungan. Waduh, gimana ini? Saya belum punya uang. Tapi dia diam saja. Dia dalam kondisi bingung. Fayakulul akharu jaizut tasarrufi, maka dalam kondisi kebingungannya I untuk mengembalikan hak 1 juta ini, fayakulul akhar, maka ada orang lain yang berkata. Siapa? J mengatakan apa? J mengatakan huwa alayya wa ana dominahu. J ini mengatakan kepada H, mengatakan begini, apa yang kamu miliki pada I itu menjadi tanggungan saya. Yang kamu miliki pada I, hutangnya Anda pada I itu menjadi tanggungan saya. Wa anna dominuhu, dan nanti saya yang siap untuk menanggungnya. Artinya apa? Jika I ternyata ditagih itu tidak keluar uangnya, maka apa? Fayasiro bidzalika dominan. Dalam kondisi seperti itu berarti J itu menjadi domin, menjadi penjamin, menjadi penanggung atas hutangnya, ya, atas hutangnya I yang 1 juta kepada H. Wali sahibil haqqi mutallibatun bihaqqihi, maka I ketika maka ketika H nanti meminta uangnya yang 1 juta itu, tidak lagi meminta kepada I, tetapi bisa langsung meminta kepada H. Ini namanya domin, ya, namanya domin,
ya, orangnya domin, akadnya namanya doman. Wa illam ya'fi talaba sahibul haqqil madmuna, maka ketika H nanti, ketika H itu meminta uang ya 1 juta kepada I, mestinya kepada I, tetapi karena J itu sudah menyediakan dirinya untuk menjamin kepada I, kalau nanti H ini ingin meminta uangnya, maka J mengatakan nanti uangnya menjadi tanggungan saya. Dalam kondisi seperti itu, maka nanti H itu bisa langsung meminta kepada J. Ketika J sudah memberikan kepada H, maka lepaslah tanggung jawab J kepada H, tetapi kewajiban I masih harus mengembalikan uangnya kepada H. Ini namanya domin atau penjamin. Penjamin seperti ini saya kira sudah banyak sekali di tempat kita, hanya memang tidak dikenal dengan istilah doman. Istilahnya hanya ono sing apa namanya? Ono sing nanggung, atau ada yang bertanggung jawab. Ya, misalnya tadi saya punya hutang kepada Pak Pri misalnya. Hutangnya berapa? 1 juta. Ketika kemudian saya punya hutang kepada Pak Pri, maka kemudian misalnya ya, karena saya punya hutang pada Pak Pri 1 juta, maka nanti boleh tanpa sepengetahuan saya, Pak Anies bisa mengatakan, sampean rasa khawatir, kok nek nganti Pak Agus ora iso nyarutang, engko sampean njaluk nanggone aku. Pak Anies berarti melakukan doman, namanya domin, sehingga Pak Pri nanti ketika meminta hutang itu tidak kepada saya tetapi langsung kepada Pak Anies. Ketika kemudian seperti itu, maka Pak Anies ini menjadi domin, sekalipun tanpa sepengetahuan saya, itu hukumnya menjadi boleh, karena ini memang murni sebagai tabarruk. Tabarruk itu akad untuk melakukan kebaikan. Hukumnya al-domanu jaizun, doman ini hukumnya jaiz, boleh. Jadi doman ini sama dengan hiwalah, bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang dianjurkan gitu, bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang dianjurkan, tetapi itu sekedar jaiz, sekedar dibolehkan. Kenapa? Karena barangkali ada seseorang yang melihat saudaranya dalam kondisi kesulitan untuk mengembalikan hak. Ini tidak harus uang, ya, tidak harus uang. Ini bisa wujudnya adalah barang. Misalnya saya pinjam sepeda motor pada Pak Pri misalnya, pinjamnya 1 bulan misalnya. Kemudian ya, dalam kondisi seperti itu, kemudian Pak Anies bilang sama Pak Pri, jangan rasa khawatir, kok nek nganti Pak Agus raiso balik ke sepeda ini, saya nanti yang bertanggung jawab mengembalikan sepedanya. Nah, ini namanya domin, tidak harus berbentuk uang, tapi bisa berbentuk barang. Hukumnya adalah jaizun, hukumnya diperbolehkan, liqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa anna bihi za'im. Ini surat Yusuf ayat yang ke-72, ya, seperti dulu pembahasan masalah sebelum khiwalah. Waliman ja'a bihi, siapa saja yang bisa menghadirkan, siapa saja yang bisa mendatangkan bihi, ya, bihi ini artinya itu takaran, alat untuk menakar barang, menakar gandum yang bentuknya seperti piala raja.
dan ketika itu hilang. Maka para petugas yang menimbang itu mengatakan, waliman jaa bihi, siapa yang bisa menghadirkan, yang bisa menemukan. Dulu ini kan dalil jualah ya. Siapa yang bisa menemukan piala raja, yaitu alat untuk menakar gandum bahan makanan pokok tapi bentuknya kayak seperti piala, khimlu ba'irin, maka akan aku berikan makanan sejumlah muatan unta. Wa anna bihi zaim, saya yang menjadi tanggungan, menjadi penanggung penjamin, mesti oleh, begitu. Jadi itu kan kisahnya kan panjang. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam apa, berupaya untuk membuat semacam siasat supaya saudara sekandung Nabi Yusuf yaitu bin Yamin supaya tetap tinggal bersama Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf memasukkan alat untuk menakar itu ke karungnya Binyamin. Dan nanti ya ada sebuah peraturan, siapa yang kedapatan, siapa yang bisa membawakan ke sini, maka akan aku beri ya muatan bahan makanan dengan sebanyak muatan unta. Ketika itu disampaikan, tidak ada yang mau, sehingga berubah, siapa yang kedapatan mencuri maka dia akan mendapatkan hukuman. Ternyata ketika diperiksa, ternyata apa? Piala raja atau takaran alat takar yang bentuknya seperti piala raja itu ternyata di karungnya milik Binyamin, sehingga ditahan tidak kembali kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dalam surat Yusuf ini dikatakan, waliman jaa bihi, siapa yang bisa menemukan, mengembalikan alat untuk menakar yang bentuknya seperti piala raja, himlu ba'irin, maka akan aku beri upah apa? Bahan makanan yang banyaknya sebanyak 1 muatan unta. Wa ana bihi zaimun, dan saya yang menjadi penjamin kalau nanti ternyata tidak mendapatkan, saya yang akan memberikan hadiah itu. Ini artinya apa? Zaim, seorang penanggung, yang menanggung atau yang menjamin, yakni dominan au kafilan, saya akan menjadi penanggung atau penjamin tersebut. Wali qoli Rasul az-zaimu gharimun, dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, ketika membahas tentang masalah buyuk, tentang jual beli, Rasulullah mengatakan az-zaimu, orang yang menanggung, orang yang menjamin itu gharimun, ibaratnya dia orang yang berhutang. Orang yang menjamin, orang yang menanggung, hakikatnya ia adalah gharim. Gharim itu apa? Gharim itu orang yang menanggung hutang orang lain. Seperti tadi, ketika I punya hutang kepada H, maka J mengatakan, kalau nanti memang ya I itu tidak bisa membayar, maka saya yang akan menanggung hutang kamu. Ini dalil dari hadis. Dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zaimu gharimun, az-zaimu, bahwa penjamin, orang yang menjamin itu gharimun, hakikatnya adalah orang yang berhutang. Dia orang yang bertanggung jawab jika orang yang berhutang itu tidak bisa membayar hutangnya. Wa qouli sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, illa in qama ahadukum fadhaminahu, kecuali jika salah seorang di antara kalian berdiri lalu ia mau untuk menanggungnya.
Rasulullah mengatakan, kecuali jika ada salah seorang di antara kalian mau berdiri untuk menanggung hutangnya. Hiya fir rajulil ladzi mata wa alaihi dainun wala wafa'alahu. Rasulullah mengatakan seperti ini pada seseorang laki-laki ketika ia meninggal dunia sementara dia tidak punya sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar hutangnya. Famtana'a minas sholati alaihi, dan ketika itu Rasulullah SAW tidak mau untuk menyolatkan orang tersebut. Jadi kita mengingat kembali dulu ketika kita baca tentang ahkamul janaiz. Jadi ketika ada seorang laki-laki meninggal dunia itu ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, ketika ada seseorang meninggal dunia maka Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Maka para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, iya. Nabi mengatakan, salatkanlah ia. Nabi tidak mau mensalatkan seseorang yang punya atau meninggalkan hutang ketika itu. Riwayat yang kedua, ketika ada seorang laki-laki meninggal dunia maka Nabi bertanya, apakah ia punya hutang? Para sahabat menjawab, iya. Nabi bertanya lagi, apakah dia punya harta peninggalan yang cukup untuk membayar hutangnya? Kemudian dijawab oleh para sahabat, iya Rasulullah, betul dia punya. Ketika Nabi mendapat jawaban seperti itu, maka Nabi pun kemudian mau menyolatkannya. Ketika ada orang meninggal dunia, Nabi bertanya tadi, dia punya hutang enggak? Punya. Nabi bertanya lagi, dia punya harta enggak? Harta peninggalan yang bisa atau cukup digunakan untuk membayar hutangnya. Ketika dijawab oleh para sahabat punya, maka Nabi pun kemudian mensalatkannya. Di riwayat yang lain sama, ketika ada seorang laki-laki meninggal dunia, Nabi diminta untuk menyolatkannya. Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Allahu dainun, apakah dia punya hutang? Para sahabat menjawab, iya, punya ya Rasulullah. Nabi bertanya, apakah dia punya harta yang bisa digunakan untuk membayar hutangnya? Para sahabat menjawab, tidak punya ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah pun mengatakan, sallu ala sahibikum, salatkanlah jenazah ya saudara kalian ini. Di riwayat yang lain Nabi bertanya, berapa hutangnya? Dijawab para sahabat, salah satu dananir, hutangnya itu 3 dinar. 3 dinar itu berapa kalau dirupiahkan? 3 dinar itu ya mungkin 12 jutaan lebih ya. Karena 1 dinar itu sama dengan emas 4/4 gram, itu 1 dinar. 4/4 berarti 3 dinar itu 13 gram kurang 1/4, kan begitu. 13 gram kurang 1/4 itu kalau 1 gramnya 1 juta berarti 12.750.000 ya, sekitar itu, sekitar kurang lebihnya. Maka ketika Nabi bertanya berapa hutangnya, ya dijawab hutangnya 3 dinar. Apa dia punya harta yang digunakan untuk membayarnya? Kemudian dijawab oleh para sahabat, tidak punya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu kamu salatkan jenazah ya, jenazah saudara kalian ini. Maka ketika Nabi hendak pergi, ada seorang sahabat, satu riwayat namanya Qatadah, ia pun kemudian mengajung, ya Rasulullah, anna bihi zaim, saya yang siap menanggung hutangnya. Nah ini zaim ini, saya yang siap menanggung hutangnya ya Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mendengar ada penjamin
yang mau untuk membereskan hutangnya ketika itu, maka dalam kondisi seperti itu Nabi kemudian beliau pun mau untuk mensolatkan jenazah itu bersama dengan para sahabatnya. Artinya memang ibu bapak sekalian, hutang itu harus diselesaikan. Maka sesuatu yang salah jika ada seseorang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan harta warisan, para ahli waris itu pada berebut tergesa-gesa untuk membagi harta warisnya, sementara hutangnya tidak difikirkan. Seharusnya hutang itu dibayarkan dengan harta peninggalan sebelum warisan itu dibagi-bagikan. Sehingga kadang terjadi begini, ya, ada seorang meninggal dunia, kemudian meninggalkan harta warisan, dan juga kemudian meninggalkan ada istri, ada anak. Kemudian ternyata orang yang meninggal dunia ini punya hutang, dan hutang itu dia cerita pada familinya, tapi tidak cerita dengan istrinya. Dia cerita pada kakaknya, "Kang, aku dihutang sama siapa? Sama Pak Fulan. Berapa? 5 juta." Tapi dia tidak bercerita kepada istrinya. Maka ketika kemudian Pak Fulan itu menagih hutang kepada istrinya ini, istrinya mengingkari. Padahal sudah ada persaksian dari familinya yang mengatakan dia memang betul-betul punya hutang dan saya menjadi saksi. Tetapi ketika itu istrinya mengingkari dengan alasan apa? Suami saya tidak bercerita kepada saya, dan ini adalah harta warisan peninggalan suami saya. Karena dia tidak cerita kepada saya tidak mau untuk membayarkan hutangnya. Mestinya tidak demikian, karena seharusnya secara prinsip harta warisan itu belum, ya, jangan kemudian dibagi-bagi sebelum tanggungan hutang orang yang meninggal dunia itu diselesaikan terlebih dahulu. Maka ketika Rasulullah mengatakan, salat oleh kalian, ya, ketika itu Qatadah mengatakan, saya yang akan menjadi penjamin hutangnya, yang akan membereskan hutangnya, akan membayarkan hutangnya. Maka ketika itu Rasulullah kemudian mau mensalatkan jenazah orang yang punya hutang tadi. Ini satu contoh dalam kehidupan sahabat, bahwa ada di antara mereka itu yang menjadi penjamin bagi hutang orang lain. Kemudian ahkamuhu, hukum-hukum yang terkait tentang doman ini ada beberapa hal. Yang pertama, yu'tabaru fid domani ridod domin, amal matmunu fala ibrotan biridohu. Yang pertama, pada dasarnya dalam doman ini disyaratkan adanya kerelaan orang yang menjamin. Yu'tabaru fid domani ridod domin. Dalam doman ini disyaratkan ada kerelaan dari domin, orang yang menjaminnya. Amal matmunu, adapun orang yang dijamin, fala ibrota biridahu, tidak disyaratkan dia harus rela. Jadi bisa difahami. Jadi terkait tentang doman ini, ya, dalam doman ini yang disyaratkan adalah keridhoan orang yang menjamin, bukan disyaratkan pada keridhoan orang yang dijamin. Orang yang dijamin itu ridho atau tidak ridho, maka orang yang mau menjamin dia tetap bisa untuk melaksanakannya. Jadi kalau yang menjamin itu memang dia ridho, maka dia boleh untuk melakukannya, kecuali kalau orang yang dijamin itu dia
menolak. Dia menolak, oh tidak usah, wong saya masih punya uang misalnya. Kondisi seperti itu, maka tentunya tidak akan ada yang menjamin. Tetapi biasanya terjadinya doman ini adalah kepedulian seseorang yang melihat saudaranya dalam kondisi tidak punya kemampuan untuk mengembalikan hak yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, la tabra'u zimmatul matmuni illa ba'da an tabarra'a zimmatul dhaminihi. Yang kedua, tanggungan yang dijamin, ya, tanggungan yang dijamin tidak bisa bebas kecuali setelah penjaminnya menunaikan jaminannya. Jadi doman itu belum selesai, ya, hingga orang yang menjamin itu menyelesaikan, melepaskan hak yang harus ditanggungnya. Contoh tadi, H, ya, memiliki piutang pada I. Kemudian J dia mengatakan, nanti saya yang akan menjamin hutangnya I kepada Anda. Maka ikatan doman yang dilakukan J kepada H ini belum selesai hingga jaminan itu ditunaikan. Ketika 1 juta itu sudah ditunaikan oleh J kepada H, berarti bebaslah tanggungan J kepada H. Wa in bara'ad dimmatul matmuni bari'ad dimmatud dhamin. Dan jika tanggungan orang yang dijamin itu telah bebas, maka tanggungan penjamin itu lepas juga. Artinya ketika sudah, ya, penjaminnya itu sudah menyelesaikan apa yang menjadi tanggungannya, kesanggupan untuk menjaminnya, ketika itu sudah ditunaikan, maka sudah selesailah, ya, orang yang menjamin itu atas siapa yang dijaminnya. Ini yang kedua. Jadi, ya, sekali lagi yang kedua ini, tanggungan orang yang dijamin tidak bisa bebas kecuali setelah penjamin menunaikan jaminannya. Jika tanggungan orang yang dijamin itu sudah bebas, maka tanggungan penjamin itu sudah lepas. Ketika sudah dibayarkan, maka J sudah tidak punya tanggungan lagi kepada H, karena jaminannya sudah ditunaikan. Ini jaminan berupa barang. Kemudian yang selanjutnya, yang C, la tu'tabaru fid dhamani ma'rifatul matmuni. Ya, yang ke J, ya, C, dalam doman tidak diharuskan domin orang yang menjamin ma'rifatul matmuni, mengetahui orang yang dijaminnya, tidak harus. Saking api ane wong. Nah, itu orang yang menjamin itu tidak harus tahu siapa orang yang dijaminnya. Dia hanya tahu dari orang yang punya hak. Misalnya tadi H ini punya piutang kepada I dan lain-lain. Maka J ini datang kepada H, hutang, ya, piutang kamu di orang-orang saya tidak tahu itu ada berapa? Ada 15 juta. A, B, C dan macam-macam, ya, ada sejumlah 15 orang. Masing-masing orang itu 1 juta. Maka J mengatakan, ya sudah, ya, hutang, ya, piutang kamu di orang-orang itu nanti saya yang akan menjaminnya. Dan J ini tidak tahu siapa saja yang punya hak pada hak ini. Jadi penjamin ini tidak harus tahu tentang siapa orang yang dijaminnya. Idh yajuzu ayat manar rajulu man la ya'riful bittah. Karena begini, orang yang menjamin itu, ya, orang yang menjamin itu, ya, boleh untuk memberikan jaminan kepada orang yang tidak dikenali sedikit pun. Ya, wah, antan sing ngoten niku jan maruk tenan niku. Saking apikane wonge itu.
Jadi orang yang menjamin itu boleh untuk tidak tahu siapa orang yang dijamin itu. Dia hanya tahu berdasarkan dari orang yang punya hak tadi. Seperti J tadi, H kan punya piutang pada 15 orang. J ini boleh untuk menjamin 15 orang yang punya hutang kepada H. J mengatakan pokoknya hutang orang-orang kepada kamu itu 15 juta, saya menjaminnya. Kalau sampai jatuh tempo kamu minta pada saya, nanti tak kasih. Ya, nanti tak kasih misalnya. Sekalipun J tidak tahu ternyata ya hutang itu ternyata siapa? A, B, C, D, E, F, G, I dan seterusnya, kan begitu. Kan dia tidak tahu siapa itu boleh. Kenapa? Dasarnya ini li'annan domana tabarru'un wa ihsanun, karena doman itu pada prinsipnya adalah amal baik atau sumbangan dan amal baik seseorang kepada orang lain. Namanya amal baik itu tidak riwil, yang penting dia ingin melakukan kebaikan itu tanpa kemudian harus mengetahui siapa orang yang dijamin tadi. Kemudian selanjutnya setelah J itu ini kok 15 ya mestinya kemudian da la dhamana illa fi haqqin sabitin fi zimmati. Tidak ada dhamman kecuali pada hutang yang pasti dalam tanggungan. Tidak ada dhamman kecuali pada hutang yang pasti dalam tanggungan. Au fi ma huwa ailun litsubuti, atau pada sesuatu yang mengarah kepada kepastian seperti ja'alah atau ju'alah. Artinya ketika memang hutang itu betul-betul pasti itu hutang, ketika pasti itu hutang, maka seseorang yang ingin melakukan doman itu diperbolehkan, pasti dia punya hutang. Atau seseorang yang mengarah pada ju'alah. Kemarin ju'alah itu yang kita sampaikan, seseorang mendapatkan sesuatu ketika dia menyelesaikan sesuatu yang diminta untuk dilakukannya. Ketika kemudian dia hampir ataupun memang hampir mendapatkannya, untuk memotivasi orang itu dia mengatakan apa? Kalau kamu nanti tidak bisa mendapatkan yang ingin kamu dapatkan, saya yang akan menjaminnya. Kalau nanti dia ternyata tidak jadi memberi, misalnya ada orang punya kehilangan sepeda ontel, kemudian dia sudah woro-woro, siapa yang menemukan sepeda ontel saya yang hilang di perempatan jalan di bawah pohon bambu itu, yang bisa menemukan maka nanti akan saya beri hadiah berupa uang 3 juta. Ketika ada seperti itu, maka kemudian ada orang yang mengatakan pada orang ini mencari. Mendengar begitu ada satu orang namanya B misalnya, udahlah tak golek aneh, orang randra ketemu. Namanya golek nang kewatangan perapatan wae gampang, tak golek aneh, nanti insya Allah ketemu. Mendengar seperti itu maka orang yang mendengar mengatakan apa? Wis golek wae, kok ketemu. Nek wis ketemu mesti oleh hadiah. Kok nek nganti sampeyan nemokke pit kok ora wae 3 juta, aku sing arek ngenehi. Itu namanya penjamin. Yang seperti ini boleh. Yang terakhir, yang kelima, la ba'sa fi ta'addudid dumani kama la ba'sa ayat manad dominu ghairahu aidzon. Nah, ini kayak khiwalah ini. Yang kelima, tidak mengapa, boleh tidak mengapa, hukumnya boleh hukumnya diperbolehkan ketika penanggung itu dari beberapa orang. Penanggung itu boleh dari beberapa orang. Kama la ba'sa ayat manaddomanu ghairu aidzon, sebagaimana tidak mengapa orang yang memberikan jaminan itu ternyata dia juga
dijamin oleh orang lain. Nah ini, jadi memberikan jaminan itu boleh apa namanya, kongsi, rombongan. Ya, beberapa orang memberikan jaminan kepada seseorang. Sebagaimana boleh juga orang yang menjamin itu ternyata dia berada di bawah jaminan orang lain. Contohnya tadi yang bercabang, ya, misalnya I punya hutang pada H 1 juta. J ya mengatakan kepada H, nanti kalau I itu ndak bisa membayarkan hutangnya, nanti saya yang akan membayarkannya. Dan ternyata J itu mendapat jaminan dari G. G juga mengatakan pada J ini, G kepada J mengatakan, nanti kalau kamu tidak bisa menyelesaikan jaminanmu kepada H atas hutangnya I, nanti aku yang ingin memberikan jaminan kepada kamu. Itu juga boleh. Bersusun-susun juga boleh. Cuma saya membahasakan agak sulit ketika nanti itu bersusun-susun ternyata G itu mendapat jaminan dari orang yang berikutnya. Pada prinsipnya seperti ini diperbolehkan. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan doman. Dalam istilah syar'i disebut doman, orang yang memberikan jaminan atas barang. Bukan jaminan orang, tetapi jaminan atas barang. Seseorang yang punya hak ya barang pada orang lain, kemudian orang yang lain dia mengatakan ya dia bisa menjamin pengembalian barang itu kepada yang berhak. Kalau dia tidak bisa mengembalikan, maka orang yang menjamin atau disebut domin, dia mau untuk menjamin ya hingga barang itu kembali kepada yang punya. Itulah yang dinamakan dengan doman. Adapun ya ada tambahan sedikit, suratu kitabati doman. Ini contoh gambaran tentang transaksi doman. Contoh saja. Ba'dal bismillah wa hamdillah, setelah basmalah dan hamdalah, misalnya ya ditulis begini, qad hadara ila syuhudi fi yaumin tarihi kada, telah datang beberapa orang saksi pada hari dan tanggal disebutkan, hari Selasa tanggal 21 bulan misalnya 8 tahun 2021. Wa asyhada alai syuhudu annahu dhamana wa kafal an dami fulanin. Beberapa orang saksi itu menyaksikan adanya seseorang yang ingin memberikan jaminan kepada orang lain pada seseorang. Ada beberapa saksi hadir hari ini tanggal sekian, hari anu tanggal sekian, untuk menyaksikan adanya seseorang yang menjamin orang lain terkait tentang hutang, misalnya ma balahu kada, yang jumlahnya sekian. Ya, ada beberapa orang saksi menyaksikan bahwa si A menjamin hutangnya B kepada C misalnya, halan, baik itu nanti ditunaikan atau dibayarkan secara tunai, au muqassitan, atau ya barangkali dicicil, au muahjalan ila ajalin kadza, atau nanti dengan tempo sampai hari demikian. Domanan syar'iyan fi dhimmati wa malihi, sebagai jaminan yang syar'i pada hartanya dan juga pada kepemilikannya. Wa aqarra bil mala'ati, orang yang menjamin dia berikrar bahwa dia punya kesanggupan, wal qudrati, dan punya kemampuan ala dzalik untuk menjamin itu. Kalau sampai yang dijamin itu meleset begitu, maka yang menjamin itu dia memang punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Wa bi ma'rifati ma'na dhamani wa ma yatarattabu alaihi syar'an, dan orang yang menjamin itu tentunya dia faham konsekuensi dari seorang penjamin itu. Wa kubilal matmunu dhamanahu, kemudian yang dijamin itu pun akhirnya menerima bahwa ada orang yang menjaminnya.
Wadzalika pitahrin kadza, disebutkan tanggal segini, contoh saja. Kalau diperlukan adanya akad akad doman, itu ada yang mengikrarkan, siapa yang dijamin, yang menjamin mengikrarkan kesanggupannya, lalu di situ ada beberapa orang saksi yang menyaksikan. Ketika seperti itu maka terjadilah yang namanya doman, atau seseorang yang memberikan jaminan atas orang lain dalam perkara pengembalian hak atau barang. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Pada poin yang berikutnya adalah kafalah. Kafalah ini hampir sama dengan doman atau domin, tetapi kalau kafalah nanti yang digaransi itu adalah orangnya, bukan barangnya. Sehingga mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Demikian kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.